Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kelas 10, yakni hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Teks hikayat ini, kalau kalian perhatikan di sana ada kata sakti, anonim, istana sentris, dan lain-lain ya. Hikayat itu seperti apa sih? Apakah kalian pernah mendengar apa itu hikayat? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengupas tuntas apa itu hikayat. Namun sebelumnya kita tengok terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari ketika belajar tentang teks hikayat. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni 3.4 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita rakyat itu sendiri atau hikayat itu. Yang kedua, mengembangkan sebuah teks hikayat atau cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Jadi nanti mengonversi. Aspek keterampilannya kalian akan diminta untuk mengonversi sebuah hikayat menjadi sebuah teks cerpen. Namun dalam pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang KD 3.4, yakni membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat ini dengan cerpen. Kita mulai. Yang pertama, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih hikayat itu? Apa itu hikayat? Hikayat ini sebuah prosa sebetulnya. Ini termasuk dalam keluarga prosa ya, tetapi prosa lama. Hikayat ini salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab, yakni haka. Kata haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi hikayat itu sendiri adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur, kalau zaman dahulu sebagai pelipur lara juga, atau hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Karena pada zaman dahulu hikayat itu diceritakan secara lisan ya, bukan secara tulis seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu hikayat, ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai hikayat itu seperti apa. Hikayat ini seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan termasuk sebuah prosa. Berasal dari keluarga prosa namun prosa lama. Isinya biasanya cerita di dalamnya ini bersifat historis serta berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan ataupun perilaku manusia. Hikayat ini mengandung makna dan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya. Hikayat ini di dalamnya mengandung hal-hal yang menceritakan tentang orang-orang sakti biasanya, orang-orang ternama, tokoh-tokoh ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian juga kepahlawanannya. Selain itu, di dalam hikayat itu juga diceritakan mengenai kekuatan, sebuah mukjizat, dan tentang hal-hal yang aneh di dalamnya. Hikayat ini diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat pendukungnya sehingga menjadi identitas budaya yang khas. Maka dari itu ada beberapa yang menyebut cerita rakyat. Itu tadi tentang hikayat. Selanjutnya, untuk mengenal hikayat lebih rinci, kita akan membahas tentang karakteristik hikayat. Apa saja sih karakteristik hikayat itu? Yang pertama, sebuah hikayat itu biasanya di dalamnya ini mengandung sebuah kemustahilan, hal-hal yang bersifat irasional. Karakteristik ini sangat khas dalam sebuah hikayat. Sering ditemukan hal-hal yang bersifat mustahil, baik dari gaya bahasa maupun dari gaya penceritaannya. Misalnya saja di sini, seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati, seorang putri yang terlahir dari sebuah gendang, putri lahirnya dari sebuah gendang misalnya, dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang bersifat mustahil ya. Itu adalah karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, tokoh utamanya biasanya memiliki sebuah kesaktian, hal-hal yang bersifat sakti mandraguna. Selain ceritanya yang mengundang kemustahilan tadi atau mengandung kemustahilan tadi, tokoh utama dalam sebuah hikayat ini juga sering diceritakan memiliki sebuah kesaktian, kekuatan yang lebih. Misalnya saja, tokoh utama dalam sebuah hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi, sehingga seekor burung elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan amat mudah.
Berikutnya, karakteristik dari hikayat yang ketiga adalah bersifat anonim. Apa itu anonim? Seperti halnya jenis karya sastra lama yang lain, yakni syair ataupun pantun, hikayat ini merupakan prosa lama yang juga bersifat anonim. Artinya, nama pengarang dari hikayat ini tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena hikayat itu pada zaman dahulu diceritakan, dikisahkan secara turun-temurun melalui cerita lisan. Jadi tidak ada tulisannya. Karakteristik yang keempat, hikayat itu bersifat istana sentris. Istana sentris ini berkaitan dengan latar ya biasanya ya. Seperti halnya beberapa karya sastra lama yang lainnya, kisah dalam hikayat ini juga bercerita tentang hal-hal yang seputar keistanaan, di lingkungan istana, atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berada di dalam istana. Maka tak heran jika latar tempat yang ada di dalam hikayat biasanya ada dalam sebuah kerajaan ataupun di sebuah kesultanan. Begitu juga dengan tokoh-tokohnya. Biasanya di dalamnya itu tokohnya berkisar tentang raja-raja, dewa-dewi, dan lain-lainnya. Itu karakteristik yang keempat. Karakteristik berikutnya dari hikayat, yakni alur ceritanya ini berbingkai. Karakteristik ini maksudnya adalah sebuah cerita rakyat ini terkandung lagi sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita rakyat atau hikayat ini ada cerita lagi di dalamnya. Satu sisi, hal itu membuat hikayat menjadi sangat panjang dan rumit. Jadi cerita hikayat itu tidak pendek ya, biasanya itu panjang. Serta melelahkan kalau orang membacanya. Kenapa lelah? Nanti kalian akan membuktikan sendiri mengapa kalian lelah membaca hikayat. Di sisi lain, hal itu justru membuat pengetahuan pembaca tentang kisah yang disajikan di dalam sebuah hikayat ini menjadi makin bertambah. Nah, karakteristik yang terakhir ini yang tadi, alasan kenapa sih kita kadang merasa lelah membaca hikayat? Karena hikayat itu menggunakan bahasa arkais. Apa itu bahasa arkais? Bahasa arkais ini bahasa yang digunakan pada masa lampau. Jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai ya, atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contohnya apa sih? Contohnya kalau dalam hikayat itu ada kata hata, maka. Kalau kata upeti, kata titah itu masih cukup familiar ya, tidak jarang digunakan, tetapi mungkin kalian masih familiar. Tetapi kata hata, kata maka, bermula dan lain-lain itu sudah tidak lazim digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah karakteristik dari hikayat. Setelah kita belajar tentang karakteristik hikayat, kita lanjut ke bagian berikutnya, yakni kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Ada nilai apa saja sih yang kalian ketahui? Biasanya yang sering berkembang ada nilai yang pertama adalah nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan norma-norma serta baik atau buruknya perilaku yang bersifat lokatif dalam kelompok manusia tertentu yang ada di dalam sebuah masyarakat. Contoh dari nilai moral ini adalah tolong menolong terhadap sesama tanpa pamrih. Pamrihnya di situ ya, merawat anak dengan penuh kasih sayangnya itu yang menandakan bahwa itu nilai moral. Nilai yang kedua setelah nilai moral adalah nilai sosial. Kalau nilai sosial ini berkaitan dengan hubungan sosial tentunya ya, yang tercermin dalam interaksi antar manusia satu dan manusia yang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Contohnya, tidak merundung atau menganiaya orang lain. Kalau kalian mungkin lebih familiar dengan kata membuli ya, membuli teman, membuli orang lain tidak boleh. Membantu tetangga yang menghadapi musibah, gotong royong dan lain-lain, itu contoh nilai sosial. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai budaya atau adat istiadat. Ini erat kaitannya dengan kebudayaan, adat istiadat ataupun sebuah tradisi, kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Contohnya, ini kalau zaman dahulu ya, mengadakan sayembara untuk mencarikan jodoh. Biasanya raja-raja ketika memiliki seorang putri untuk mendapatkan pasangan hidup sang putri, biasanya raja-raja ini akan membuat sayembara. Atau contoh lain membuat perlombaan untuk menentukan siapa sih orang yang paling kuat dan paling hebat. Itu adalah contoh dari nilai budaya. Kemudian nilai yang keempat
ini adalah nilai religi atau nilai agama. Tentunya nilai agama ini adalah nilai yang erat kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan, kepercayaan, ajaran agama yang tercermin dalam perilaku manusia itu sendiri. Contohnya, berpasrah kepada Tuhan atas rezeki dan ujian yang diberikan, kemudian berusaha dan berdoa dalam menjalani kehidupan. Itu adalah nilai-nilai dalam hikayat. Setelah kita belajar karakteristik, tadi kalian sudah mengetahui apa itu hikayat, karakteristiknya seperti apa, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu seperti apa, kita akan coba ke bagian berikutnya, yakni kita akan membandingkan sebetulnya hikayat dan cerpen itu sama atau tidak. Kita coba bandingkan ya, kita mulai dari perbandingan yang pertama. Perbandingan yang pertama ini kita membandingkan berdasarkan jenis atau bentuk ceritanya. Nah, kita cek. Jika hikayat bentuknya itu prosa, termasuk dalam jenis prosa lama. Cerpen ternyata bentuknya sama. Dari segi bentuk ternyata bentuknya sama. Sama-sama berbentuk prosa. Yang membedakan adalah jenisnya. Jika hikayat termasuk dalam jenis prosa lama, maka cerpen itu termasuk dalam jenis prosa baru. Kemudian perbandingan yang kedua, kita akan membandingkan hikayat dan cerpen berdasarkan unsur intrinsiknya. Apakah sama? Nah, tema, kemudian di sana ada tokoh dan penokohan dan juga latar atau settingnya, apakah sama? Kita cek ya. Jika hikayat biasanya temanya itu mengangkat hal-hal yang bersifat irasional, mustahil. Sedangkan cerpen itu biasanya mengangkat cerita kehidupan manusia yang lebih bersifat rasional. Tokoh penokohannya jika hikayat itu orang-orang yang memiliki kekuatan atau kesaktian, jika cerpen itu biasanya tokohnya itu lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Latar atau settingnya jika hikayat itu istana sentris, maka cerpen itu lebih bersifat rakyat sentris. Perbandingan yang berikutnya, perbandingan berdasarkan ciri kebahasaannya. Apakah sama? Nah, hikayat itu menggunakan berbagai kata atau istilah arkais yang berasal dari zaman dahulu ya, istilah kuno yang sekarang itu sudah tidak lazim digunakan. Sedangkan cerpen itu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Lebih familiar tentunya bahasa yang digunakan di dalam cerpen. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah berdasarkan nilai-nilai kehidupannya. Nah, di dalam hikayat biasanya mengungkapkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada zamannya. Baik itu nilai moral, sosial, religi, dan budaya. Ternyata dalam cerpen pun sama, juga mengungkapkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada zamannya. Yang membedakan hanya masyarakat di zaman ini dan zaman dahulu. Jadi kalau hikayat itu nilai-nilai yang berkembang di masa lalu, ketika cerpen, kita membaca cerpen, itu nilai-nilai yang berkembang di zaman sekarang. Namun secara kandungan nilai sebetulnya nilai-nilainya itu sama, seperti itu. Menurut kalian, antara hikayat dan cerpen lebih mudah dipahami yang mana? Menurut kalian lebih mudah yang mana? Nanti silakan kalian simpulkan sendiri ya. Coba kalian baca sebuah cerpen yang ada di buku paket dan juga sebuah hikayat yang ada di buku paket. Lebih mudah mana kalian pemahamannya? Apakah bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami bagian cerpen atau bagian hikayat? Ketika kalian menganalisis, lebih mudah menganalisis cerpen atau lebih mudah menganalisis hikayat? Masing-masing siswa tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nanti akan kita diskusikan di forum yang sudah Ibu siapkan nantinya. Begitu ya materi kita hari ini. Sudah jelas? Jika sudah jelas, kita akhiri ya video pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kalian. Kita berjumpa dalam video pembelajaran berikutnya ya. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.